在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Suasana hening di aula berlanjut selama sekitar 1 menit. Kisan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berkata dengan sikap penuh teka-teki, "Hei Yan tua, meskipun tingkat keberhasilan Anda dalam menyempurnakan pil do spirit sangat rendah, bukankah Anda menilai pil do spirit ini terlalu tinggi?" Yan tua dari rumah 1000 obat samar-samar menyapu matanya ke atas Kisan setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Mungkin aku tidak sebanding denganmu dalam hal keterampilan perbaikan pengobatan, namun, aku yang dulu tidak takut padamu ketika harus memperhatikan pil obat." Kisan tersedak oleh kata-kata Yan tua ini sampai dia menjadi membosankan. Dia juga merasa agak pahit, ketika datang untuk melihat pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak bisa menandingi yang pertama. "Puan ini, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan pil roh do ini untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini?" Wajah pemilik Yao penuh dengan senyuman saat dia menatap Xiao Yan, suaranya mengandung beberapa ketidakpastian. Nilai pil do spirit ini lebih besar dari ketiga bahan obat ini. Untuk berhasil menyegel kesepakatan ini, dia bahkan rela membiarkan Kisan tergantung kering di sampingnya. Pil do spirit yang bahkan dipuji oleh Yan tua pasti bisa dianggap sebagai yang teratas di antara pil obat tingkat 5, meskipun rumah 1000 obatnya lelah dengan Kisan, itu tidak bisa dianggap ketakutan. Xiao Yan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia secara alami mengerti bahwa nilai dari pil roh do jauh lebih tinggi daripada 3 bahan obat ini, namun, cincin penyimpanannya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang telah dia perbaiki saat itu. Meskipun dia memiliki beberapa pil obat lain, mereka jauh lebih baik daripada pil Dowling ini atau terlalu rendah untuk dia ambil. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan bos rumah 1000 obat ini memiliki keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntung Xiao Yan memang memiliki kesan positif tentangnya karena pengingat tersembunyi sebelumnya, tidak apa-apa membiarkannya mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. "Jika pemilik Yao tidak keberatan, saya akan mengambil 3 bahan obat ini." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Sukacita liar segera muncul di wajah pemilik Yao ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Kisan di sampingnya tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja dan dengan marah berteriak, "Tunggu!" Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam setelah diganggu oleh Kisan, matanya yang cantik beralih ke Kisan dan suaranya berisi kemarahan yang tertahan. "Ki tua, Kiesen menghormatimu sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam dan memberimu rasa hormat yang luar biasa. Tolong jangan sampai Tousan Medicinal House saya memberikan perintah untuk mencegah masuknya Anda." Dengan dapat memiliki bisnis yang berkembang pesat di kota Kaisar Hitam dan bahkan memiliki bantuan seorang alkemis dengan kemampuan Yan tua, rumah obat 1000 secara alami bukanlah salah satu yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Meskipun latar belakang Kisan cukup kuat, itu tidak mungkin baginya untuk berjongkok di atas mereka dan Xiao. Ekspresi Kisan berubah ketika dia mendengar kata-kata marah pemilik Yao. Dia segera mendengus dingin saat tatapannya dengan kejam menatap Xiao Yan dan berkata, "Bukankah itu hanya pil do spirit? Jangan berpikir bahwa diriku yang dulu tidak bisa melepaskannya." Bang! Kisan mengayunkan tangannya setelah suaranya terdengar. Sebuah botol batu giok menyala dan segera mendarat dengan keras di permukaan meja. Aula segera membuat keributan lain ketika mereka melihat tindakan si Esan ini. Tatapan yang menatap si Esan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang tua ini salah minum obat hari ini? Tidak hanya dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain tetapi dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak dan mengambil pil roh do. Darah menetes dari jantung Kisan di tengah tatapan kaget di sekitarnya. Dia saat ini berniat untuk mencoba memperbaiki pil obat tingkat 6, bahan utama di dalamnya adalah buah tulang giok. Oleh karena itu, dia memiliki sikap harus mendapatkan hal ini dengan cara apapun. Selain itu, dia telah diprovokasi oleh Xiao Yan.
jika berita menyebar di masa depan bahwa alkemis top dari Black Emperor Sekte sebenarnya tidak dapat bersaing dengan bocah kecil, bagaimana perasaan seseorang yang sombong seperti dia? Didorong oleh dua kondisi ini, Qisan akhirnya mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di hatinya, dan mengeluarkan satu-satunya pil Do Spirit di tokonya. Tindakan Qisan ini jelas melampaui harapan pemilik Yao dan Yan tua. Mereka tidak pernah berharap untuk mendapatkan keuntungan dari orang tua ini, mereka berdua saling memandang dan merasa agak canggung. Yan tua ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu, setelah itu, dia mengosongkan pil obat dari botolnya, tatapannya menyapu hanya untuk mengerutkan kening. Hati pemilik Yao mencelos saat melihat ini dari samping, dia bertanya, Yan tua, ini memang juga pil roh Do? Yan tua perlahan menarik pandangannya dan melirik Qian, dia berbicara dengan suara yang lemah, namun, kualitasnya, jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman kecil ini. Omong kosong, aku yang dulu adalah alkemis tingkat 6, bagaimana bisa pil obat yang aku saring lebih rendah dari bocah kecil itu? Qisan segera menjadi sangat marah, dia dengan marah berteriak setelah mendengar kata-kata Old Yan. Yan tua terlalu malas untuk diganggu dengan Qisan yang marah. Tangan kanannya memegang pil roh Do dari Xiao Yan sementara tangan kirinya memegang yang dari Qisan. Setelah itu, dia berbicara dengan semua alkemis di aula. Semua orang di sini adalah alkemis yang memiliki reputasi cukup besar di kota Kaisar Hitam. Anda semua harus memiliki beberapa kemampuan mengidentifikasi pil. Semuanya, tolong beritahu saya yang mana dari dua pil Do Spirit ini yang lebih baik. Banyak tatapan di aula segera melesat setelah mendengar kata-kata Yan tua. Setelah itu, mereka perlahan bertahan sejenak di atas dua pil obat, ekspresi mereka semua menjadi agak tidak biasa, terlepas dari apakah itu kilau atau aroma pil yang dipancarkannya, pil dari Xiao Yan tidak diragukan lagi lebih unggul dibandingkan dengan yang dari Qisan. Efek dari pil roh Do adalah untuk memungkinkan ahli kelas Do Wang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Kemajuan semacam ini memiliki beberapa kemungkinan gagal. Saat ini, seseorang harus melihat kualitas dari pil obat tersebut. Sederhananya, jika seorang ahli Do Wang mengkonsumsi pil Do Spirit Xiao Yan dan Qisan, pil obat yang pertama pasti akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Seorang Do Wang hanya bisa mengkonsumsi satu pil roh Do, oleh karena itu, jika mereka ingin membeli pil obat, mereka kemungkinan akan memilih untuk membeli pil obat Xiao Yan terlebih dahulu bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melakukannya. Dengan membandingkannya dengan cara ini, perbedaan antara keduanya secara alami dapat diidentifikasi. Tentu saja, meski mengetahui mana dari dua pil obat ini yang lebih unggul, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, jika mereka mengatakan sesuatu pada saat ini, kemungkinan mereka akan menyinggung Qisan. Oleh karena itu, seluruh aula menjadi keheningan yang canggung dalam sekejap. Meskipun tempat itu sunyi, tatapan hampir semua orang di aula berhenti di sebelah kanan Yan tua. Pil obat di sana adalah pil roh Do milik Xiao Yan. Adegan ini secara alami dirasakan oleh Qisan, terlepas dari seberapa tebal kulitnya, wajahnya masih memerah dengan cepat, kesungguhan gelap secara bertahap melonjak ke tatapan yang dia lemparkan ke Xiao Yan di sisinya. Jelas, orang tua yang berpikiran sempit ini merasakan kebencian yang besar pada Xiao Yan yang telah mencukur prestisenya. Old Yan perlahan menarik tangannya, dia menempatkan dua pil obat kembali ke botol giok masing-masing. Setelah itu, dia segera mengembalikan satu botol giok ke sebuah tempat di depan Qisan. Maknanya bisa dipahami tanpa perlu mengatakan apapun. Tuan Yan, ketiga bahan obat ini milik Anda. Pemilik Yao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat tindakan Yan tua ini. Dia segera tersenyum pada Xiao Yan. Terima kasih banyak. Xiao Yan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketiga bahan obat ini terlalu sulit ditemukan. Selama puluhan ribu kilometer perjalanan mereka dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah Sudut Hitam, dia tidak dapat menemukan berita sekecil apapun dari ketiga bahan obat ini. Sekarang dia beruntung menemukan mereka di tempat ini. Dia pasti tidak akan menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tatapan marah dan suram Qisan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok. Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya, peringatan dari serangan sengit. Xiao Yan secara alami sadar siapa yang melepaskan serangan mendadak ini.
ekspresinya langsung tenggelam, mendengus dingin terdengar saat Doqi yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi ke segala arah dalam sekejap. Doqi yang melonjak keluar dari tubuhnya menggeliat, akhirnya, tampaknya itu disebabkan oleh sesuatu dan dihancurkan dengan marah ke arah serangan di belakangnya. Bang! Ledakan energi yang dalam bergema di dalam aula, riak energi meledak, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiaoyan, yang tubuhnya ditutupi oleh Doqi hijau giok. Cukup banyak orang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan Doqi. Do Huang. Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia berbalik, matanya tajam saat dia memelototi Qisan, yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiaoyan. Tidak disangka bahwa teman ini sebenarnya adalah seorang ahli Do Huang. Aku yang dulu bisa dianggap buta, emosiku tidak stabil beberapa saat yang lalu. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Qisan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiaoyan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiaoyan dipenuhi es saat dia menatap Qisan. Dia berbicara dengan suara keras, jangan berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda hanya karena Anda adalah alkemis top dalam Sekte Iblis Hitam. 2 sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiaoyan saat dia berbicara, tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Qisan di sisi yang berlawanan. Cara itu tampak seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat lelaki tua yang penuh kebencian ini selamanya tetap di belakang jika Xiaoyan membuka mulutnya. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Qisan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, Dokter Peri Kecil dan Ziyan di sisinya sedikit memberinya perasaan berbahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara dengan senyuman dangkal. Temperamen anak muda hari ini benar-benar semakin buruk. Mudah-mudahan, kamu masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi. Qisan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa amarah dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat kepergian Qisan. Mereka menangkupkan tangan ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai 21 demi 1. Puan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Qisan ini mungkin tidak disukai, tetapi pengaruhnya di kota iblis hitam sangat besar. Selain itu, dia juga merupakan alkemis top di Black Demon Sect. Sekte Iblis Hitam tidak akan membiarkan semuanya berhenti jika sesuatu terjadi padanya. Pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas ke Xiaoyan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk ditangani di kota Iblis Hitam, akan lebih baik bagi Anda untuk segera pergi. Terima kasih atas pengingat Anda, pemilik Yao. Xiaoyan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia akan pergi saat dia tiba-tiba bertanya, pemilik Yao, saya punya sesuatu untuk ditanyakan dan saya ingin tahu apakah Anda akan menjawab saya. Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika Kiesen tahu tentang itu. Pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan menjilat bibirnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, bolehkah saya tahu jika pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva?